Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang topik mengenai Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut sebagai ERD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Felix dan saya di sini akan memandu kalian tentang bagaimana caranya menggunakan entity relation diagram dengan baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang ERD, kalian harus mengetahui apa yang disebut dengan database. Database adalah suatu basis data yang dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer. Nah, kumpulan data-data tersebut nantinya akan diolah menggunakan serangkaian perangkat lunak atau software. Namun, sebelumnya data-data tersebut masih belum rapi dan terstruktur. Oleh karena itu, kalian membutuhkan diagram entitas atau ERD ini sebagai sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan kalian desain nanti. Nah, di sebelah kanan ini tertera sebuah diagram entitas sederhana yang melibatkan seorang murid dengan seorang guru dan adanya mata pelajaran. Nah, mungkin sebelumnya kalian bertanya-tanya, kok itu ada persegi panjang, belah ketupat, dan ada garis-garis yang menghubungkan dari simbol-simbol tersebut? Nah, jangan khawatir, di slide berikutnya akan saya jelaskan mengenai kegunaan dan fungsi dari simbol-simbol tersebut. Nah, berikut kita akan masuk ke dalam jenis simbol dalam ERD. Nah, salah satu simbol yang terdapat dalam ERD ada persegi panjang. Simbol ini disebut juga dengan entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Entitas itu dapat melibatkan seluruh objek yang ada di dunia nyata, misalnya diri kalian masing-masing. Kenapa disebutnya dapat diidentifikasi secara unik? Karena entitas ini dapat memberikan sebuah data. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai kalian, pengidentifikasiannya dapat berupa siapa nama kalian, kalian dari mana, umur kalian berapa, seperti itu. Nah, yang kedua ada simbol belah ketupat. Simbol ini disebut dengan relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungan ini punya banyak tipe, antara lain one to one to many, dan many to many. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti saya akan jelaskan soal relasi lebih dalam di slide berikutnya. Yang terakhir, terdapat simbol oval atau lingkaran. Ini bisa disebut sebagai atribut, yaitu karakteristik dari suatu entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas itu sendiri. Seperti yang saya katakan, entitas itu dapat meliputi pribadi kalian masing-masing. Atribut ini seperti alamat kalian di mana, lalu nomor telepon kalian berapa. Itu dapat disebut sebagai atribut. Nah, pada slide kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai jenis relasi. Seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya bahwa relasi memiliki beberapa tipe, antara lain one to many, dan many to many. Saya akan mulai menjelaskannya dari relasi one to one. Saya ambil analogi seperti ini.
Diibaratkan ada sebuah provinsi DKI Jakarta, maka ia memiliki ibu kota yaitu Jakarta. Itu sudah pasti karena tidak mungkin satu provinsi memiliki lebih dari satu ibu kota. Kemudian one to many. Saya mengambil analogi seorang ibu yang melahirkan banyak anak. Misalnya Ani dan Budi. Satu orang ibu itu dapat melahirkan lebih dari satu anak. Tapi hal ini berlaku hanya searah. Anak-anak tersebut tidak dapat melahirkan sang ibu. Kurang lebih seperti itu. Beda dengan many to many. Kalau di sini saya ambil analoginya, satu orang murid dapat mempelajari berbagai macam mata pelajaran. Begitu juga dengan sebaliknya, satu mata pelajaran dapat dipelajari oleh berbagai macam murid. Nah, jadi kesimpulannya, one to one merupakan hubungan relasi antara satu entitas dengan persis satu entitas. Sementara one to many merupakan hubungan relasi antara satu entitas dengan lebih dari satu entitas. Dan yang terakhir, many to many merupakan hubungan relasi antara lebih dari satu entitas dengan lebih dari satu entitas pula. Oke, setelah ini saya ingin membuat suatu diagram entitas sederhana dari penggunaan aplikasi ojek online. Kalian dapat menggunakan Draw.io untuk menggambar diagram tersebut. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal buka Google, kemudian mengetik app.diagrams.net. Oke, sekarang saya sudah membuka app.diagrams.net-nya, atau yang bisa kita sebut dengan Draw.io. Untuk membuat diagram entitas tersebut, kalian bisa men-scroll bagian kiri ini ke bawah dan menekan entity relation. Kemudian kalian bisa memilih sesuai dengan diagram yang kalian ingin buat. Ya, kali ini kurang lebih saya telah membuat ERD dari penggunaan aplikasi ojek online. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak dapat memperlihatkan proses pembuatannya dikarenakan kendala pada laptop saya, sehingga saya harus menggambarnya di smartphone. Jadi seluruh diagram yang saya buat ini merupakan simulasi dari kita sebagai pelanggan ketika memesan aplikasi ojek online. Di sini Anda bisa melihat tulisan PK di ID pelanggan, PK ID pesanan, dan PK ID driver. Apa itu PK? PK adalah primary key, di mana dapat dikatakan itu adalah ID khusus yang membedakan entitas satu dengan entitas yang lain. Bayangkan jika seandainya terdapat dua murid dengan nama yang sama, apa yang bisa membedakannya adalah nomor induk siswa, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk FK di pesanan ini, itu artinya adalah foreign key. Foreign key adalah primary key yang berada di entitas lain. Anda bisa melihat di situ saya menaruh foreign key ID pelanggan dan foreign key ID driver. Kedua foreign key ini berasal dari primary key ID pelanggan dan primary key ID driver. Setelah itu saya akan masuk ke penjelasan tentang diagram entitas ini. Pertama-tama kita sebagai pelanggan masuk ke dalam aplikasi ojek online dengan sebelumnya ini dengan catatan bahwa kalian sudah membuat akun.
Jadi akan tertampil ID pelanggan kalian beserta nama, alamat, nomor handphone, dan lokasi pelanggan. Biasanya diperkuat dengan GPS. Kemudian berikutnya kalian menaruh pesanan, yang dimana pesanan tersebut nantinya akan dikirimkan kepada driver. Kemudian driver memproses pesanan tersebut, dan setelah driver memproses, mereka akan melaksanakan apa yang pelanggan pesan. Nah, untuk hubungannya, kalian bisa melihat garis-garis ini. Di sini merupakan relasi one to many, di mana kalian pelanggan hanya satu entitas dan dapat memesan beberapa pesanan sekaligus. Kemudian dari pesanan tersebut, pesanan ini merupakan satu entitas yang terdiri dari beberapa pesanan yang sudah kalian pesan akan ditransfer ke driver, di mana driver ini juga merupakan sebuah entitas, sehingga hubungan yang terjadi adalah one to one. Baik, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya tentang penggunaan diagram entitas untuk membuat sebuah desain database yang ingin kalian buat. Maaf kalau misalnya terdapat kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.